Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tugas proyek mata kuliah Hukum Otonomi Daerah akan memaparkan topik terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Blora dan bagaimana cara penanganannya. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada saya, Suci Auranisa dengan NIM 811420164. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tirta Sandi dengan NIM 811420162. Perkenalkan, saya Daru Puspa Justisia dengan NIM 81114202163. Perkenalkan, nama saya Hana Soleha dengan NIM 811420165. Perkenalkan, nama saya Nurrosida Megha Hadiati dengan NIM 811142016. Dampak pandemi terhadap UMKM. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional, termasuk sektor UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yakni 64,13 juta, atau sama dengan 99,92%. Dampak sangat dirasakan untuk sektor perekonomian, terutama pada UMKM di daerah. Di Kabupaten Blora, pelaku UMKM salah satunya di Kecamatan Todonan, hasil produksi keripik pisang menurun. Restokit atau penjotokan ulang penyediaan kembali pada pusat oleh-oleh Dukerai. Harga bahan baku untuk memproduksi keripik pisang tidak stabil. Keterlambatan dalam pengiriman barang karena ada pembatasan sosial berskala besar. Banyak juga pegawai yang dirumahkan karena penjualan mengalami penurunan. Daya beli masyarakat berkurang, harga bahan baku untuk produksi tidak stabil. Ini menjadi alasan untuk pemberhentian sementara para pegawai. Dengan adanya PSBB ini telah mempengaruhi aktivitas masyarakat, karena tidak boleh adanya keramaian, mempengaruhi pemasaran. Para pelaku usaha yang tadinya bisa memasarkan hasil produksi dan barang dagangannya sampai jauh, sekarang hanya sebatas di lingkungan sekitar. Pendistribusian barang juga mengalami keterlambatan yang bisa mempengaruhi perputaran perekonomian. Cara UKM bertahan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Cara para pelaku UKM di Kecamatan Todanan untuk tetap bertahan dalam masa pandemi COVID-19 ini, diantaranya dengan meminimalkan biaya produksi, mengurangi upah karyawan, bahkan sampai dengan memberhentikan sementara karyawan sampai dengan masa pandemi COVID ini berakhir. Dengan mengurangi penyetokan barang, diutamakan yang lebih tahan lama. Meskipun tidak semua pelaku UKM menerapkan cara baru dalam memasarkan produksinya, namun seharusnya para pelaku UKM ini lebih cakap dan tanggap dalam menghadapi pandemi ini. Salah satunya dalam proses produksi agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang kemudian dipromosikan bagaimana cara produksi tetap mengedepankan kebersihan agar para konsumen ini tidak khawatir dalam membeli produk usaha mereka. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi, memasarkan, mengenalkan produk menggunakan sosial media, jadi pelaku UKM ini masih bisa melakukan transaksi jual beli walaupun adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah juga sudah membantu dalam proses pemulihan perekonomian sektor UMKM dengan strategi dan peraturan pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Blora. Beberapa program bantuan dari Presiden untuk para pelaku usaha mikro pun diberikan. Beberapa program tersebut adalah seperti pelatihan kepada wirausahawan bidang olahan makanan, pelatihan wirausahawan bidang media sosial, pemberian program bantuan Provinsi Jawa Tengah, hingga pemberian masker non-medis kepada masyarakat. Pemerintah menghimbau UMKM harus tetap berjalan dan dikuatkan karena berdampak terhadap daya beli skala rumah tangga. Dukungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan seperti adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Pengaturan kredit untuk UMKM adalah dukungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM selama masa pandemi. Ini diwujudkan ke dalam beberapa kebijakan diantaranya seperti restrukturisasi kredit UMKM, kredit untuk modal kerja, serta dukungan lainnya dalam bidang usaha. Dukungan ini dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Permen nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilisasi sistem keuangan serta menyelamatkan perekonomian nasional. Restrukturisasi. Pengaturan mengenai restrukturisasi untuk kredit UMKM dilakukan dengan relaksasi penilaian untuk kualitas aset yang dimiliki, penundaan untuk pokok serta subsidi bunga dan kebijakan modal kerja dilakukan dengan pemberian kredit untuk modal usaha berbunga rendah, serta penjaminan terhadap askirando dan jamkirando, serta dukungan lain untuk UMKM dilakukan dengan pemberian untuk insentif final UMKM ditanggung oleh pemerintah, bantuan dari Presiden untuk proaktif usaha mikro. Pemerintah melalui Kemenkop pada saat pandemi berusaha melakukan transaksi melalui daring. Kemenkop mencatat bahwa saat ini baru 63 juta pelaku UMKM atau sekitar 13% yang telah menggunakan transaksi digital dalam upaya untuk mendukung digitalisasi UMKM. Kemenkop dan UMKM melakukan bersinergi pada beberapa platform digital, yaitu Sayurbop, Tanihub, Modal Rakyat, dan Ekosis. Kegiatan melalui digital ini diharapkan dapat menjangkau para UMKM agar dapat membantu untuk lebih mengenal dengan pasar daring. Selain itu, Kemenkop berencana untuk membuat katalog produk UMKM di seluruh Indonesia dengan menargetkan pada akhir 2020 ada sekitar 10 juta UMKM yang tergabung dalam pasar digital. Berbagai usaha pemulihan dan perlindungan di atas dilakukan untuk para pelaku UMKM agar dapat bertahan dan bangkit dalam jalanan usaha pada saat pandemi COVID-19. UMKM yang mampu untuk bertahan di tengah wabah pandemi COVID-19 antara lain UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital dan memanfaatkan marketplace yang ada di Indonesia. UMKM yang menggunakan teknologi digital mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi. Contohnya, produsen tas atau baju kemudian merubah produknya menjadi masker kain yang mana masker tersebut dibutuhkan pada masa pandemi ini, atau dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana transaksi jual beli. Industri lain yang mampu bertahan pada masa pandemi adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari seperti listrik, air bersih, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, otomotif, atau perbankan. Demikian halnya dengan industri retail yang mampu bertahan. Hal tersebut dikarenakan industri tersebut mampu memanfaatkan peluang penjualan melalui marketing digital. Aktivitas bisnis dan prospek pertumbuhan sektor UMKM cenderung semakin membaik. Pada kuartal 1 per 2021, pemulihan UMKM ini memberikan sinyal positif semakin pulihnya perekonomian nasional yang sempat tertekan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah juga membantu dalam proses pemulihan perekonomian sektor UMKM dengan strategi dan peraturan pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh Dinas Prendikgop dan UMKM Kabupaten Blora. Dengan adanya proses pemulihan UMKM yang berguna untuk meningkatkan UMKM, maka para pelaku UMKM membuat inovasi yakni Kampung UMKM Blora. Kampung UMKM ini dibangun di Jalan Gunung Lawu nomor 100, Kelurahan Tegal Gunung, RT 08, RW 01, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dan mulai dibuka pada hari Jumat tanggal 15 bulan 1 tahun 2021 dengan sebanyak 26 lapak terbuat dari bambu dengan aneka pernik dan perhiasan alami dari bahan yang sama, dan menjadi serta wahana spot foto yang diharapkan menjadi daya tarik dan mendongkrak omset berbagai produk dan kerajinan di Blora. Pemerintah Kabupaten Blora juga akan menggelar bazar usaha mikro kecil dan menengah sebulan penuh selama bulan Ramadan. Pengusaha lokal berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di alun-alun Blora.